Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal mengenai saya yang berjudul analisis faktor penyebab belum optimalnya pemanfaatan aplikasi mobile Jakain oleh peserta IPK di Puskesmas Sinergi Kota Cirebon tahun 2026. Saya sebagai Hayar Mesa Jafaridi dengan IP 2063312420 dengan dosen pembimbing Yudina Hasanah SKM MKM. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke pemaparan proposal penelitian. Yang pertama itu adalah latar belakang transformasi digital dalam sektor kesehatan nasional dibaca secara signifikan melalui implementasi aplikasi mobile Jakain oleh BPJS Kesehatan. Program inovasi ini dirancang khusus untuk memotong birokrasi pelayanan, mengintegrasi data pasien, menyediakan fitur animasi mandiri serta memfasilitasi sistem antrian online guna mereduksi waktu tunggu antrian fisik di unit layanan kesehatan. Maka di lapangan dibutuhkan adopsi dan asimilisasi teknologi mobile Jakain oleh pasien. Peserta di Puskesmas Sinergi masih jauh dari kategori optimal, terbatas kendala struktural dan behavioral seperti rendahnya kesadaran digital, terbatasnya pengalaman cara mengoperasi aplikasi, kendala infrastruktur, kondisi internet, serta minimnya efektivitas sosialisasi di tataran layanan primer. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Meskipun aplikasi mobile Jakain untuk dirancang mendigitalisasi layanan dan mengurangi antrian, pemanfaatan di Puskesmas Sinergi masih belum optimal. Hambatan sistemasi ini dipicu oleh perpaduan faktor internal pengguna, rendahnya tingkat pengetahuan dan kecakapan interaksi digital, serta kendala eksternal yaitu minimnya sosialisasi, gangguan teknis pada sistem aplikasi, dan kestabilisasi jaringan internet di Puskes. Nah, solusi masalah itu untuk menjaga ketajaman dan fokus analisis, penilaian deskripsi kuantitatif ini membatasi ruang lingkup studi hanya pada 6 variabel utama, yaitu pengetahuan, sosialisasi, literasi digital, kemudahan, kendala teknis, dan jaringan internet. Studi ini difokuskan di Puskesmas Sinergi pada periode Februari sampai Maret 2026 dengan mengumpulkan data melalui kuesioner terstruktur terhadap 50 responden peserta Jakain menggunakan teknik accidental sampling. Selain itu, tujuan penelitian ini secara garis besar diharapkan untuk menghasilkan praktik analisis yang komprehensif mengenai akar penyebab belum optimalnya pemanfaatan aplikasi mobile Jakain melalui pendekatan deskriptif yang terukur, arah, dan fokus utama dari pelayanan. Studi ini dijabarkan ke dalam tataran tujuan umum dan khusus berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada tujuan umum, meningkatkan efisiensi visualisasi dengan menganalisis dan memetakan secara komprehensif berbagai faktor penyebab belum optimalnya pemanfaatan aplikasi mobile Jakain oleh peserta Jakain di Puskesmas Sinergi. Tujuan khususnya itu adalah mengidentifikasi profil demografi, menganalisis faktor pengetahuan, aktivitas sosialisasi, kompetensi literasi digital, persepsi kemudahan penggunaan, serta kendala teknis dan infrastruktur internet. Yang satu itu selanjutnya ada pemanfaat penelitian. Nah, untuk bagi Puskesmas Sinergi itu sendiri sebagai instrumen evaluasi empiris untuk memetakan bottlenecks pemanfaatan teknologi, membantu mengoptimalkan pendaftaran antrian online serta menjadi dasar formulasi kebijakan sosialisasi internal. Nah, kalau untuk ujian pendidikan atau bahasa kelas, menambah sarjana pustaka akademis dan referensi empiris sebagai program studi D3 rekam medis dan informasi kesehatan, khususnya pada aspek audit sistem informasi kesehatan publik. Nah, untuk penelitian dan mahasiswa, meningkatkan kapasitas ketenaran ilmiah, pengusahaan metodologi kuantitatif, kita memberikan pemahaman praktis yang holistik mengenai realitas implementasi rekam medis dan sistem informasi di lapangan. Nah, landasan dari yang saya gunakan itu adalah teknologi assessment model atau TAM. Kerangka teori penelitian ini mengadaptasi teknologi assessment model TAM oleh Fred Davis 1929 untuk menjelaskan perilaku peserta dalam menggunakan teknologi. Pemanfaatan nyata aplikasi mobile Jakain dipengaruhi oleh perspektif pengguna terhadap dua dimensi utama, yaitu perspektif kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Dalam konteks ini, persepsi kemudahan tersebut dibentuk oleh faktor internal menggunakan pengetahuan sosial dan interaksi digital serta didukung oleh faktor teknis eksternal
Minimnya kendala teknik dan kualitas jaringan internet yang secara simultan menentukan optimal atau tidaknya pemanfaatan mobile JKN di puskesmas Sumberwulu. Nah, ini adalah kategorinya dari TAM sendiri. Terus pemanfaatan mobile JKN dibagi menjadi 3: pengetahuan, sosialisasi, literasi digital, terus kendala penggunaannya apa, kalau melakukan tekniknya, dan terakhir itu jaringan internet. Misalnya ada konsep, itu kan ada pengetahuan, sosialisasi, literasi digital, kemudahan penggunaan, kendala teknis jaringan internet, dan terakhir itu pemanfaatan mobile JKN itu sendiri. Nah, metodologi penelitian itu ada populasi dan masyarakat sampel. Populasi sasaran itu seluruh peserta pasien peserta JKN aktif yang datang berkunjung dan memanfaatkan jasa pelayanan klinis di puskesmas Miragi Kota Cirebon. Nah, misalnya sampel itu ditetapkan sebagai 50 responden. Batas ukuran sampel dinilai riset statistik untuk analisis statistik, deskripsi kuantitatif, dan efisien dalam pembatasan teknis waktu peneliti. Metode accidental sampling. Pengambilan sampel menggunakan pendekatan non-probability dengan teknik accidental sampling. Subjek dipilih secara insidental, siapa saja pasien peserta JKN kemudian bertemu dengan peneliti di area ruangan tunggu puskesmas dengan saran memenuhi kriteria inklusi, memiliki perangkat semata sendiri, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Definisi operasional. Nah, definisi operasional itu ada pengetahuan, sosial, literasi digital, kemudahan, kendala teknis, dan jaringan internet. Nah, cara ukuran semuanya itu dengan kuesioner. Nah, kita ada skornya tersendiri. Yang pengetahuan itu ada baik, cukup, kurang. Kalau yang sosialisasi itu skor jawaban berdasarkan optimasi skala lihat dari visualisasi sampai jaringan internet. Selanjutnya itu proses penelitian. Nah, kita tuh harus mengimplementasi dulu menggunakan instrumen kuesioner pada skala Kayak 1-5 dikomunikasikan dengan studi pustaka, teoritis, regulasi, serta dokumentasi visual proses penelitian di Pastes. Yang kedua adalah siklus pengolahan, diproses secara cepat melalui tahapan berurutan editing, verifikasi kelengkapan, coding, pengodean numeris, data entry, memasukkan data ke software, dan cleaning, desain error. Analisis univariat menggunakan analisis statik deskriptif berupa distribusi proporsi frekuensi persentase F per N kualitatif. Etika dan keterbatasan. Etika penilaian mutlak penelitian menjamin kepatuhan etika riset medis melalui informasi konsen, persetujuan sukarela tertulis responden sebelum wawancara, anonymity dan confidentiality, penyebaran identitas pribadi responden, serta jaminan kerahasiaan data kuantitatif. Beneficence dan justice menghormati hak-hak responden tanpa diskriminasi. Misalnya keterbatasan penelitian spasial, fokus penelitian terbatas pada satu lokus klinis puskesmas sehingga generalisasi temuan untuk skala Markov memerlukan kehati-hatian. Subjektivitas pengukuran data primer sangat tergantung pada kejujuran dan tingkat keandalan objektivitas responden saat mengisi kuesioner. Nah, segitu saja dari saya. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.